Perhatikan baik-baik yang ada di depan ini. Gadis yang patuh dan baik, ternyata memiliki dua wajah. Sejak dulu dia adalah anak dari keluarga kaya. Domba yang bisa disembelih oleh siapa saja. Di malam hari berubah bentuk, menjadi ibu baptis yang bergaul dengan orang kaya. 8 keluarga kaya di kota Feng. Semua berhasil dia taklukkan. Hanya keluarga kaya Xie belum ada dalam genggamannya. Maka dia menjadikan target sebagai pewaris tunggal keluarga Xie. Xie Yuchen dan dia adalah satu-satunya pria yang bisa menguasai kota Feng. Song Xiaohua, aku minta kamu membantuku mengambil gaun. Di mana kamu, parasit ini? Aku akan segera sampai, kakak. Siapa yang bisa membayangkan? Ibu baptis yang terkenal adalah anak haram dari keluarga Song di kota Feng. Mengalir dengan darah rendah yang diejek orang. Gadis yang pulang ke rumah di siang hari sedang dipersulit oleh wanita licik. Hanya karena gaun wanita licik itu secara tidak sengaja robek. Mengolok gadis itu bergantung pada ibunya. Mendonorkan ginjal untuk nenek, untuk membalas budi yang menyelamatkan nyawa. Barulah dia menerima kedua ibu dan anak itu. Tinggal di rumah keluarga Song. Dia hanyalah seorang pelayan di keluarga Song. Saat itu, Xie Yuchen datang ke rumah keluarga Song. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tanah berharga milik keluarga Song. Nyonya tua segera mengusulkan pernikahan bisnis. Asalkan dia menikah dengan wanita yang licik itu. Menggunakan tanah ini sebagai mahar untuknya. Mengklaim bisa tinggal bersama selama 2 hari terlebih dahulu. Dan wanita licik itu menyatakan, setelah Bonyo menikah, tidak akan mengganggu urusan pria manapun. Tanpa disadari, ajaran leluhur keluarga Xie adalah setia dalam pernikahan. Aku bisa pergi berkencan dengan Nona Song. Untuk menghindari kecurigaan, biarkan dia menemani saya. Xie Yuchen si rubah ini sudah mengincar saya. Ternyata baru-baru ini, ada seorang siswa yang bersedia membayar mahal untuk membeli informasi dan kesempatan mendekati Xie Yuchen. Setelah gadis itu mempertimbangkan, mencapai kesepakatan dengan harga 1 juta D, sambil menguji Xie Yuchen, keamanan di sekelilingnya, dan tembok informasi. Kemudian, untuk mendekati pria, wanita licik, menemukan mentor sosialita, Xia Hua, memintanya untuk merancang rencana yang sesuai untuknya, dan menyatakan bahwa dia bersedia membayar berapapun. Dia segera menyatakan bahwa dia tidak akan mengambil biaya, hanya karena dia ingin memanfaatkan pria itu, untuk sepenuhnya menyingkirkan wanita licik itu. Kemudian, melalui informasi di komputer pria itu, mengetahui detik berikutnya, dia pun mengganti pakaian wanita licik itu. Tanpa disadari, pria itu sudah bersiap. Komputer itu milik klub malam. Sekarang wanita licik itu akan menderita. Kemudian, dia tiba lebih dulu di ruang VIP. Namun sebelumnya, pria itu sudah mencurigai identitasnya. Memerintahkannya untuk mengangkat kepala agar bisa melihat wajahnya. Tanpa diduga, gadis itu sudah siap mengubah wajahnya menjadi keadaan alergi. Dia ingin menghapusnya tetapi menyadari tidak bisa. Seketika menghilangkan keraguannya. Detik berikutnya, wanita licik itu datang ke ruang VIP. Jadi kemarin, wanita itu adalah orang yang kamu kirim. Kakak, aku telah menderita di keluarga Song selama 15 tahun. Sekarang giliranmu. Saat itu, bawahannya memberitahu pria itu. Jejak orang misterius berada di tempat lain. Gadis itu berpura-pura pergi, memanfaatkan kesempatan untuk mengirim informasi kepada sahabatnya. Menyatakan bahwa dia hanya perlu menonton penampilannya. Ternyata pria itu melihat penampilan wanita licik itu. Seketika merasa jijik, dan dia hampir mati di tangan pria itu. Saat-saat krusial, wanita licik itu mengungkapkan, semua ini adalah perbuatan ibu angkat para sosialita, dan berikan kartu nama itu padanya. Berpura-pura menjadi sosialita untuk masuk ke keluarga kaya. Ini sudah menghitung-hitung ke arahku. Tak lama kemudian, gadis itu menerima telepon dari pria itu. Jadi dia segera pergi ke kantor, mengambil dokumen-dokumen itu. Namun, pria itu ternyata lebih cepat. Dia juga mengendalikan sahabatnya, menyatakan bahwa jika informasi ini bocor, apakah Feng Cheng masih bisa menerima kamu? Gadis itu melihat situasi dan menyatakan, semua ini adalah perbuatannya. Jangan libatkan orang lain. Menanyakan kepada pria itu apa yang sebenarnya dia inginkan. Saya ingin nyawa kamu. Apakah kamu akan memberikannya?